Datang ke acaranya bisa langsung diarahkan parkir di belakang. Jadi bisa akses lewat depan di sini. Di sini ada drop off. Jadi pengunjung yang datang bisa ini drop off dulu supaya nggak terlalu ini jalan terlalu jauh. Drop off di sini. Kalau misalnya mau ngumpul-ngumpul gitu di ruang terbuka di sebelahnya sudah ini disediakan taman. Kalau ini yang ruang sebelahnya ini yang hallnya, ruang penerima tamunya. Jadi orang bisa di sini drop off di sini, terus parkir di sini. Nah nanti dia bisa naik di bangunan ini. Nah di sini nanti baru diarahkan kepentingannya datang. Dia mau kemana? Misalnya mau ke studio, mau ada urusan dengan dosen, ada langsung masuk kelas. Nah di sini langsung ini bisa diarahkan. Ini dari bawah sini ada di sini sudah disediakan tangga naik ke sini. Nah pada saat sudah sampai di sini, nah di situ dia baru diarahkan. Misalnya dia mau ke studio, jadi dia harus kayak lewat di luar di sini. Di sini sudah ini dikelompokkan dalam satu area, yaitu studio, baik kayak studio bikin video editing begitu, bikin musik, maupun kayak fotografi. Nah di bagian sini itu adalah area kelas. Di sini ada kemarin lucunya sih ini kayak kan saya belum dapat ininya kayak program ruangnya begitu. Terus saya ini kayak nyoba perkirakan begitu. Ternyata ini harus yang betul-betul pas katanya kemarin. Jadi saya mencoba mengkaji lagi, mempelajari lagi kebutuhannya berapa, diambil dari mahasiswanya berapa orang, terus kayak mata kuliahnya apa-apa saja. Nah, sampai akhirnya keluar itu ada 11 ruang kelas, di mana satunya itu ada ruang kelas besar untuk misalnya kayak seminar begitu kegiatannya. Nah, yang bagian sini adalah ini kantor, di bawah ini adalah kantornya. Ini ada void, jadi ada cahaya dan udara yang masuk. Di sini juga ada skylight. Di bawahnya itu, di lantai satunya itu di sini ada kantin sebenarnya. Di sini ada kantin di bawah. Nah ini ada ininya, jalur aksesnya. Jadi kalau kita dari depan langsung ini diarahkan masuk ke bawah bangunan. Nah ini yang sebenarnya kemarin jadi tantangan dengan penguji apa begitu. Karena seharusnya bangunan itu ini parkirannya tuh nggak boleh terlalu ini dekat sama bangunannya, karena dikhawatirkan ini soal kebisingan. Nah mungkin di situ saya pelajari lagi, ternyata begini. Padahal bagian sini saya ini nyimpan kayak posisikan di sini musola. Jadi harapannya itu kemarin pada saat orang mau parkir, jadi ini mau sholat, parkirnya ini cepat dekat begitu jalan kaki. Ternyata di ini salah satu penguji
katakan kalau ini jangan ini, biarkan saja orang ini jalan kaki begitu kena matahari, jangan kayak terlalu dimanja begitu. Nah, yang tengah ini adalah ruang ininya, ruang maintenance-nya, ruang tengah ini. Yang sebelahnya ini adalah ini musola, soalnya di belakang sini musola, di sebelah sininya adalah perpustakaan. Nah, adapun di luar di sini ada di belakang ini ada lapangan kecil. Ini diperuntukkan untuk studio untuk outdoor. Jadi misalnya mau dapat efek yang real begitu. Nah, misalnya kayak hujan begitu, nah bisa ini, bisa kegiatannya bisa di sini. Ini ada taman juga, jadi dekat perpus. Misalnya kalau kepentingannya ini langsung ke perpus, jadi parkir di belakang di sini saja. Nah, diarahkan ini juga kayak yang ininya tadi, dua jalur masuk publik sama service. Nah, dia diarahkan untuk keluar di sini, satu ini gerbang keluar dan ininya pos jaganya. Nah, ini ada yang unik sebenarnya, kayak kan biasanya orang dari jalan ke bangunan itu kayak rata begitu. Nah, di sini saya buat kayak gundukan begitu karena saya baca salah satu ini jurnal, ternyata tanah itu bisa mempengaruhi kebisingan. Jadi selain menjadi pagar, juga bisa membelokkan ini kebisingan dengan difilter oleh pepohonan begitu, pepohonan tertentu. Kira-kira begitu. Konsepnya semua sudah konsep. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Pemaparan yang cukup baik dari Kak Arsitek Kidal, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi atau bisa punya mungkin sudut pandang yang berbeda atau menambah pola pikir atau penyajian. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang mungkin saat ini sama kuliah di Arsitektur UMI, mungkin tahun ini juga banyak juga yang baru lulus. Selamat buat kalian, dan mungkin buat adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia bisa juga tetap semangat dan mampu menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, mungkin pertanyaan dari kami terkait dengan tugas akhirnya. Nah, kira-kira yang menjadi point of interest atau hal yang paling menjadi keunikan tersendiri dari desainnya karya ini itu apa? Silakan. Desain uniknya, kalau ini sih nggak ada yang ini terlalu spesifik. Saya cuma ini kayak mencoba menyesuaikan kayak bangunan pendidikan itu. Sebenarnya kenapa desain ini melebar? Sebenarnya saya ini menghindari bangunan tinggi sebenarnya. Masih lalu, Pak. Kayak itu tadi. Adapun ininya saya mencoba kayak memasukkan simbol-simbol lokal kayak tadi rumah panggung, atap rumah panggungnya segitiga,
memasukkan kayak tadi kayak bentuk gelombang suara. Yang paling penting sih sebenarnya ini sirkulasi kendaraannya sebenarnya. Sirkulasi kendaraan dengan sirkulasi manusianya itu yang sebenarnya yang paling penting. Kalau itu yang sudah baik, otomatis sisanya itu akan baik juga. Oke. Untuk Karin sendiri tetap ini ya mengambil kearifan lokal ya, arsitektur lokal. Iya, tetap. Iya. Oke. Secara Karena ini tidak ada langsung memperkenalkan ini. Ya. ada dari Harvan Ardiansyah, katanya mau lihat hasil renderannya. Mungkin ada beberapa foto Kak hasil renderannya yang khusus. Oh, ada. Saya sih cuma render ini aja, render langsung lumion aja. Ada dari Harvan Ardiansyah, katanya mau lihat hasil renderannya. Mungkin ada beberapa. Ini ada ininya, salah satu view dari depan tadi. Yang vokal phone-nya tadi ini, yang bangunan rumah Bugis, ada kayak ukiran-ukiran begitu. Ini dari bawah. Tadi di sana ada tangga, ada amphitheater begitu. Untuk ini mahasiswa untuk diskusi begitu. Ini amphitheaternya yang ini, yang di depan tadi. Ini langsung diarahkan masuk ke ini tadi, ke halnya tadi. Bangunan tengah dari atas sih. Ini arah-arah perpus. Ini yang jembatan tadi. Nah, lucunya kemarin salah satu penguji menanyakan, ini kan outdoor. Nah, terus gimana ini kalau hujan gimana? Nah, saya jawab gini, di pinggiran bangunan ini sebenarnya ada lorong begitu, cuma kayak kalau kita mau akses bangunan kiri dengan bangunan kanan, kita agak jauh mutar begitu. Jadi yang bangunan tengah itu sebenarnya tadi jalur kompas sebenarnya. Jadi kalau ada dua pilihan, jadi kalau hujan otomatis kita ini masuk ke dalam bangunan begitu. Kalau ini agak ini udah nggak hujan gitu, kita baru ini bisa gunakan akses ini tadi, jembatannya itu tadi. Ini kolam area belakang. Ini yang tadi tempat ininya kayak pengangkutan sampah, supply bahan makanan gitu. Ini yang area parkir belakang tadi yang untuk umum begitu. Kalau misalnya ada ini tamu begitu atau maupun mahasiswa, ini ada parkiran busnya. Nah di sini juga kayak kita harus ini tahu ininya kayak sirkulasi bisnya. Jadi nggak bisa ini asal buat jalan begitu, harus dipikirkan ininya. Apakah dia kayak bisa memutar bisnya begitu untuk masuk. Ini yang bagian depan, parkiran bagian depan. Ada taman-taman di pinggirnya. Ini yang jadi filter suaranya dari area jalan raya tadi. Ini ada yang ini gundukan tanah yang jadi filter juga. Yang dari depan namanya. Ini yang studio outdoornya yang tadi. Ini ada ini kayak orang mau ini dapat efek air hujan gitu. Nah, di belakang ini bisa ini orangnya depan. Ya. Itu aja sih.
Baik, terima kasih buat Harvan Ardiansah. Semoga terjawab untuk hasil renderannya. Jadi memang untuk hasil renderan ini melalui aplikasi Lumion langsung, editnya di situ, efek-efeknya dan sebagainya. Tergantung teman-teman nanti mau render mungkin lewat V-Ray atau aplikasi lainnya, itu dari pilihan teman-teman sekalian. Yang penting pesannya sampai gitu untuk pelaksanaan tugas akhir, apalagi dengan waktu yang cukup mungkin beda-beda di tiap kampus. Tinggal teman-teman bisa maksimalkan tugas teman-teman. Nah, mungkin itu saja dari pertanyaan yang ada. Ini sih, Ya, silakan. halo. Saya mau ini aja sih kayak ngasih tahu ini teman-teman, ngasih info kalau buat bangunan pendidikan itu yang saya tahu cuma ini satu kuncinya kalau mau jalannya enak ke depan, teman-teman harus cari ininya kurikulum pendidikan sebenarnya. Karena di sana sudah dijelaskan kayak mata kuliah, jumlah SKS, apa segala macam, studi-studinya apa saja, lab-labnya apa saja. Jadi kalau teman-teman dapat judul bangunan pendidikan, kalau sudah dapat kurikulumnya, insya Allah kedepannya itu sudah ini nggak terlalu berat sebenarnya. Itu saja sebenarnya. Ya. Oke, mungkin ada closing statement atau itu yang tadi closing statement penutup. Kurang lebih seperti itu sih untuk ininya, untuk teman-teman yang ini mau bangun yang judulnya terkait bangunan pendidikan begitu. Kalau yang soal desain sih saya lebih ini tekankan teman-teman ke sirkulasinya. Itu baik sirkulasi kendaraan apapun sirkulasi manusianya. Karena dari situ juga akan terbentuk sendiri program ruangnya. Sebenarnya sirkulasi itu adalah program ruang sebenarnya. Nah, terus yang tadi itu yang terakhir itu pada saat teman-teman sudah dapat kurikulum pendidikan, nah keluar tuh ininya ruang-ruangnya apa saja, jumlah penggunanya berapa. Nah di situ teman-teman buat semacam kelompokan ruang-ruangan dengan mewarnai begitu untuk awalnya. Jadi kayak teman-teman punya bentukan tersendiri tuh, nah perletakannya itu ini nanti kayak lebih mudah, kayak kelompokan mana publik, mana service, mana semi publik, mana private begitu. Baik. Oke, sebelum saya tutup ini ada satu pertanyaan dari Indah Hairul Al-Fatih. Jadi, Kak, berapa lama proses penggambarannya itu? Penggambaran pengerjaan di studi akhir Iya. atau bagaimana? Iya, kayaknya langsung aja di studi akhir. Berapa lama kemarin? Kalau ini kemarin total itu penggambaran sampai bikin animasi itu karena di studio kemarin saya cuma 6 minggu kemarin. Jadi hanya 1,5 bulan di studio. Jadi makanya hasilnya ini sih nggak terlalu maksimal, kayak seadanya aja, rendernya aja, nggak pakai setting langsung capture aja. Dari itu sudah termasuk ini sih kayak dari buat konsep, buat ininya, buat 3D-nya. Yang paling lama sebenarnya 3D-nya karena pas di terakhir kita ini kayak masih asik otak-atik begitu. Jadi kalau teman-teman ini hati-hati sebenarnya kalau 3D-nya. Biasa kan ini banyak yang tergoda begitu untuk otak-atik kembali. Itu yang bahaya sekali soalnya. Kita harus ini juga lihat waktu begitu.
supaya targetnya ini tercapai. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini mulai bermunculan ini pertanyaan dari Muhammad Fauki Nur. Mau nanya, pengerjaannya diselesaikan di semua di CAD atau di SketchUp? Aplikasi apa saja ini? Uh, uh, Sebelumnya saya pribadi kalau mendesain itu mulanya di SketchUp dulu. CAD itu nanti kalau kayak udah bahas teknis-teknis begitu, udah gambar-gambar desain, nah saya baru ini masuk masuk di CAD. Kan kalau biasanya beberapa teman begitu di CAD dulu bikin bikin ruangnya. Cuma kalau saya yang ini terlalu nyaman lihat 3D begitu, jadi saya kelompokkan dulu ruang-ruangnya, saya analisa baik-baik begitu, nanti terakhir baru masuk di CAD. Adapun aplikasi yang saya gunakan yaitu CAD untuk DED-nya, 3D untuk kayak presentasi begitu. Saya juga ngambil tampak itu dari ekspor dari 3D ke CAD sebenarnya. Untuk konsepnya saya memakai CorelDRAW, dan untuk buat animasi dan perspektifnya saya memakai Lumion. Baik. Jadi teman-teman juga harus bisa ini ya, CorelDRAW atau Photoshop mungkin untuk bisa membuat konsep, belajar dari sekarang. Jangan nanti pas studio akhir baru mau belajar. Begitupun aplikasi AutoCAD, SketchUp, ataupun aplikasi sejenis itu sebaiknya dipelajari memang terlebih dahulu atau sejak awal masuk itu sudah bisa belajar. Nah, mungkin itu saja dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman penonton. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kegiatan perdana kita. Kami juga mau ucapkan terima kasih buat Arsitek Kidal untuk meluangkan waktunya berbagi. Semoga ada hal yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini. Kami mau menginformasikan juga, insya Allah minggu depan akan ada BKTA yang kedua. Nanti teman-teman pantau saja di Instagram dan channel YouTube kami untuk informasi kegiatan selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran nanti bisa cek saja. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih lagi buat Kak Rai. Sehat selalu, salam buat keluarga, dan semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsitektur.